Udah hidup ya Nang. Udah hidup tuh ya Bu, udah on. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya dan jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri, satu hati, satu tujuan kita. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa menikmati hari ini itu semua karena kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ajar kami tetap memiliki pengharapan yang sesungguhnya hanya di dalam Kristus. Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Sampai kapanpun hanya Tuhan dalam hidup kami yang senantiasa kami perlukan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Tetapi hari ini kami mau selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kami mau selalu mendekat kepada Tuhan dalam setiap permasalahan-persoalan yang kami hadapi. Ajar kami untuk tidak meninggalkan Tuhan, tetapi tetap ada bersama dengan Tuhan. Setia sampai akhir, sampai waktunya kami kembali Tuhan jemput untuk masuk dalam kerajaan sorga, tinggal bersama dengan Bapa di sorga. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Ini seluruh kehidupan kami bawa sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Allah kita sanggup, Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Semua
Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita lewati dalam hidup ini. Tetapi percayalah, Tuhan kekuatan kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Jadi ini menghadapku, mari katakan, beribu depan di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan dengan dahsyat, Tuhan dahsyat, haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Yesus bersamaku. Haleluya. Beribu depan di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Percaya dengan Engkau, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Katakan, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku. Dengan kami salah-salah yang berdoa. Haleluya. Silakan duduk saudara yang saya kasih dalam hidup. Haleluya. Bersama Tuhan kita lewati hidup ini. Susah senang apapun yang terjadi, bersama dengan kekuatan Tuhan, bersama dengan pribadi Tuhan, kita mampu lewati semua ini. Mari tundukkan kepalamu. Kita datang kepada Tuhan. Kita menghadap kepada pribadi Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau Juru Selamat kami. Hanya Tuhan yang kami perlukan dalam hidup ini. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
tundukkan kepalamu, tutup matamu, hadirkan Tuhan masuk dalam hidupmu. Dia tidak akan tinggal diam, dia akan bekerja, dia akan bekerja menurut rencana Tuhan dalam setiap pribadi kita hari ini. Haleluya. Berikan tempat yang terbaik buat Tuhan di hatimu. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersama
sudah menyelamatkan hidup kita. Jangan pernah ragukan Dia. Haleluya. Teguhlah berpengharapan kepada Tuhan. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Percaya Kau yang berjanji setia.
Datanglah dengan hati yang rindu, seperti Musa yang merindukan air. Tuhan Yesus, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Seperti padang gurun yang disiram dengan air, dan Engkau rubah menjadi kebun buah-buahan, seperti kegelapan yang diterangi oleh terang Kristus, dan tidak ada satupun yang bisa menguasai kegelapan itu. Tuhan, di dalam nama Yesus, Elohim Adonai Tuhanku, Elohim Ehad, Engkaulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Allah kami yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, langit, bumi dan segala yang ada di dalamnya kepunyaan-Mu.
Engkau yang terbesar, maha kuasa, dahsyat, dan luar biasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang hidup dari antara orang mati. Engkaulah yang bangkit dari antara orang mati. Engkau mengalahkan maut. Engkau mematahkan kuasa maut. Engkaulah yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan Yesus, kami mau karya dan kuasa-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Perbuatan-perbuatan tangan-Mu membentuk kami, sehingga kami menjadi ciptaan yang dibaharui dari hari ke hari. Inilah hidup kami. Kami persembahkan dengan tulus dan kerendahan hati kami, persembahkan kepada Tuhan Roh Kudus, Tuhan Allah yang hidup, penuhi kami semuanya. Baptislah kami, tenggelamkan kami dalam naungan kuasa dari Allah Roh Kudus. Urapilah kami dengan urapan yang baru, dengan minyak yang turun dari Bukit Hermon, mengalir dalam setiap hati kami, kasih sorgawi, kasih yang memberkati jiwa kami, damai dan tentram. Di dalam nama Tuhan yang kudus, Yesus Kristus, kami terima firman ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, sukacita, amin. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti janji saya minggu yang lalu, saya sampaikan hari ini iman sebagai upah. Iman yang mendapat ganjaran dari Tuhan. Ya, bahasanya saya pakai ganjaran. Nanti kalau saya pakai bahasanya imbalan, nanti asumsinya langsung ke hepeng gitu ya. Ya, nah tapi Alkitab mengatakan upah. Ya, nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam kebenaran ini. Siapkan hati saudara, ya, siapkan iman kita kepada Tuhan. Bukalah Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya harapkan kita semua bersuara untuk membacanya. Ya, jangan ada yang berdiam, memperkatakan firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 6, semua kita 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, sekarang saya bacakan untuk jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, saya tutup di sini sebentar. Siapa yang pernah ada orang ngetok pintu rumahnya, dia tidak mau buka? Dia tahu ada tamu, dia biarin. Atau ada orang yang manggil, dia biarin. Tidak disaut dan pintu nggak dibukakan. Saya yakin semua kita pasti pernah kayak gitu. Saya pernah. Tentu punya alasan bahwa orang yang datang tidak berkenan. Mungkin alasannya ada yang lebih lain lagi. Tapi intinya kenapa kita tidak mau bukakan? Tidak mau berkenan, ya. Nah, saya yakin semua kita punya pengalaman. Sampai akhirnya orang yang mengetuk pintu itu pergi sendiri. Nah, saudara, nah itu yang dimaksud Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, saudara, jadi jangan sampai menjadi orang-orang yang ditolak oleh Tuhan hanya gara-gara Tuhan tidak berkenan, yang enggak pas di hati Tuhan, enggak klop di hati Tuhan.
enggak ngeklik di hati Tuhan. Sekalipun kita datang dengan air mata, kita mungkin datang dengan teriakan kepada Tuhan. Ya, kalau saudara punya hati, Tuhan juga punya hati. Kalau saudara punya perasaan, Tuhan juga punya perasaan. Nah, iman tidak membangun hidup kita untuk dimengerti, tetapi kita juga harus mengerti. Iman tidak membuat kita untuk mementingkan diri sendiri, tapi juga untuk mementingkan yang lain. Ya, nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman itu adalah satu-satunya tolak ukur bobot nilai yang sangat dihargai Tuhan dalam hidup kita. Nah, kemarin di hari Rabu saya bilang, hebatnya Tuhan menciptakan DNA manusia. Walaupun manusia itu dibakar, manusia itu dibenam, manusia itu dikubur hidup-hidup, orang tetap bisa mengenali siapa dia. Ketemu rambut, dari rambut bisa diambil DNA. Ketemu kuku, kukunya masih bisa diambil untuk membuktikan DNA-nya. Saudara, hebatnya Tuhan menciptakan DNA manusia, sekalipun dia sudah tidak bernyawa. Saudara, nah lebih hebat lagi ketika Habel mati. Habel dibunuh oleh abang kandungnya sendiri, dan oleh iman Habel masih bicara walaupun dia sudah mati. Ini yang berkenan. Amin. Ya, siapa yang dicari oleh ahli-ahli forensik? Dia cari mayat-mayat yang bergelimpangan itu. Saudara, hanya untuk mencari DNA kita. Sekecil apa DNA kita? Sangat kecil sekali. Dia hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Dari situlah ketahuan identitas. Saudara, itu yang membuat Tuhan berkenan itu. Amin. Nah, kalau saya pakai sedikit bahasa imajinasi saya, di dalam iman kita itulah ada DNA-nya Tuhan gitu. Makanya Allah bilang gak muluk-muluk, imanmu sebesar biji sesawi saja. Amin. Nah, di dalam biji sesawi itu ada satu bobot, ada satu nilai hidup yang tidak hanya selesai di dalam umur 60 tahun, yang tidak akan hanya mati di dalam umur 70 tahun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini satu nilai. Oleh sebab itu saudara, ya, kalau kita mungkin punya kulkas, banyak barang yang bisa kita masukkan, tapi iman yang sebesar biji sesawi itu, saudara, itu adalah satu iman, satu nilai, satu bobot kerajaan Allah yang saudara suntikan ke dalamnya firman Tuhan, yang saudara masukkan ke dalamnya firman Allah, maka iman itu yang sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung, karena di dalam iman itu ada bobot, ada firman Allah. Tapi kalau hanya ada ambisi, enggak terjadi apa-apa. Ternyata saya langsung masuk ke situ. Ayo buka Matius pasal 17 ayatnya ke-20. Enggak apa-apa, kita mengalir saja. Ya, Matius 17 ayatnya yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata, gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sekarang giliran jemaat yang baca, saya mau dengar. 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya,
Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan masalah. Ini masalah iman ini terobosan. Apa kata Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi kalau di DNA kita yang kecil, katanya pernah saya dengar, DNA itu seperti biji beras yang dibagi 5. Dan dia bisa ditarik sampai 3 meter, katanya begitu. Ya. Di dalam DNA itu ada bukti, ada identitas yang bisa ditemukan. Makanya Yesus berkata, kalau aku datang ke bumi, adakah aku mendapatkan iman di bumi? Jadi di dalam iman yang sebesar biji sesawi, itu ada bobot, ada nilai yang perkasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Makanya iman sebesar biji sesawi, yang di dalamnya ada firman Allah. Karena iman timbul, iman hidup, iman muncul dari pendengaran akan firman. Nah, saudara lihat, tidak perlu iman itu sebesar rumah untuk memindahkan gunung. Iman itu cukup sebesar biji sesawi, dia bisa pindahin gunung. Amin. Ya. Saudara, nah kalau Tuhan menciptakan saudara, mungkin kita merasa hebat karena kita pintar dan hebat. Tapi saudara tahu, iman yang ada dalam kita itu bisa jauh lebih hebat. Sehebat-hebatnya manusia, dia pasti mati. Tapi iman tidak pernah mati walaupun tubuh kita mati. Walaupun Abraham tubuhnya lemah, Roma 4 ayat 19, tetapi imannya tidak lemah. Walaupun Abraham tubuhnya sudah sangat tua dan umurnya 100 tahun dan sudah sangat lemah, tapi imannya tidak lemah. Beda ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan memberikan iman. Makanya tubuh kita yang lemah ini butuh iman. Amin. Tapi kalau iman itu hanya saudara pakai hanya untuk cari muka sama Tuhan, Tuhan bilang, bukan untuk itu. Nah, saudara lihat, ya, saya flashback sedikit lah. Ya, karena kita kadang-kadang menganggap kita otak lebih penting, lebih jago. Iman jauh lebih bertahan daripada itu loh, saudara. Siapa manusia yang otaknya bisa memindahkan gunung? Paling gunung meletus kita kabur. Ya, paling kita hanya bisa mendeteksi kapan gunung itu meletus. Dan manusia tidak bisa mengukur seberapa dahsyatnya gunung itu. Nah, saudara, iman itu adalah satu bobot. Makanya Tuhan tidak perlu bilang besar-besar. Manusia hanya ingin memperbesar-besar. Ya, halo, saudara. Makanya $1 dirupiahkan menjadi 15.000 rupiah. Terlalu besar. Itu baru $1. Jadi 1 biji sesawi iman mau saudara hargai berapa? Ya, €1 dihargai mungkin 18.000 atau 20.000 rupiah. Itu untuk €1. Euro itu baru ciptaan manusia. Tapi manusia yang lebih hebat dari kita. Jangan jauh-jauh lah, saudara. $1 Singapura, berapa rupiah uang kita hanya untuk membeli $1 rupiah, $1 Singapura saja. Kita harus merogoh kocek kita sampai 6.000 rupiah baru dapat $1. Dolar itu ciptaan orang Singapura. 1 biji iman yang Tuhan buat, saudara mau bayar berapa? Tuhan bisa buktikan 1 biji iman hanya sebesar biji sesawi gunung bisa memindahkan. Jadi kalau saudara hanya isi otak kita hanya duit, orang yang punya duit 10 juta dengan orang yang punya duit $1.000,
banyak mana? Nah, saudara, di situ kita lebih berkualitas ya, lebih hebat ya. Nah, kita sendiri nggak pernah menghargai iman kita hebat. Kita nggak pernah menghargai nilai iman kita itu nilainya mahal. Halo, nggak pernah kita hargaikan. Kenapa, saudara? Nah, di sini kita mau belajar hari ini tentang dimensi iman. Bertobatlah orang yang menyia-nyiakan iman. Ya, bertobatlah orang yang mengabaikan imannya sendiri. Berarti saudara belum punya iman. Kalau hanya saudara bilang aku percaya Yesus, saudara bilang beriman. Nah, di sini saya mau bagikan sedikit. Sebab barang siapa berpaling, ayatnya bagian B dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke B-nya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Berpaling kepada Allah, saudara, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi iman tidak hanya sekedar saudara punya pengakuan dan percaya, tapi saudara tidak pernah memandang kepada Allah, tidak punya fokus, tidak punya pandangan, dan tidak punya arah kepada Tuhan. Daud berkata, orang yang berjalan ke rumah Tuhan semakin lama semakin kuat. Orang yang berjalan ke Sion, ke rumah Tuhan, semakin tua semakin gemuk, semakin segar. Nah, berpaling kepada Allah adalah kita hanya memandang satu Allah saja. Saudara, kita hanya melihat satu Tuhan saja dalam arah hidup kita. Saudara tidak bisa memandang satu pandangan. Di depan saudara ada Tuhan dan ada dunia. Itu tidak pandangan iman. Itu makanya Tuhan tidak berkenan. Saudara kata Tuhan tidak buka. Yang terjadi adalah orang memandang satu arah, tetapi bukan hanya satu Tuhan yang dilihatnya. Ada godaan, ada perzinahan, ada harta, ada gosip, ada fitnah. Dia lihat itu semua dalam satu arah. Berarti itu bukan Tuhan yang saudara lihat. Makanya bertobat itu berpaling, berubah pikiran. Kalau saudara melihat ke timur, ke barat, ini sekarang saya melihat, maka timur saya tidak bisa lihat. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa. Saya melihat ke barat, timur tidak bisa saya lihat. Kalau saya berjalan, timur akan semakin jauh dari saya, barat akan semakin dekat dengan saya. Jadi kalau orang berpaling kepada Tuhan, terus dia berjalan, maka dia akan semakin dekat kepada Tuhan dan semakin jauh dari yang di belakangnya. Amin. Saudara punya iman? Nah, pertanyaannya, semakin dekat sama Tuhan atau semakin dekat kepada dunia? Halo? Ya, saudara, bisakah orang mengaku Tuhan sambil berjalan menjauh dari Tuhan? Sangat bisa. Bisakah orang bilang dia mengasihi Tuhan tapi dia berjalan sambil menjauh dari Allah? Sangat bisa. Katanya sayang, katanya cinta. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, saya agak lama di sini sedikit. Saya mau koreksi kita berpaling kepada Tuhan itu. Kita hanya punya satu arah.
Kalau Tuhan ada di sebelah timur, maka saya akan meninggalkan pandangan saya di barat, saya akan mengarahkan pandangan saya ke timur. Nah, kalau saya berjalan, berarti saya akan semakin dekat kepada Tuhan, dan saya akan semakin jauh daripada barat. Saudara, ya, nah, berpaling kepada Allah ini, disitulah Allah mulai meng-account, Allah mulai menghitung nilai dari kepercayaan saudara. Ya, nah kalau Tuhan mau menghitung iman saudara, maka Tuhan akan memperhitungkannya sebagai apa coba? Buka di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Ya. Yo. 1, 2, 3. Lalu wah, kurang semangat. Ayo lagi yuk. 1, 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memberitakan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengerti maksudnya? Semua orang bisa percaya kepada Allah, tetapi Allah akan memperhitungkan itu bobotnya sebagai apa? Kebenaran. Alitea. Harta sesungguhnya selalu saya bilang kebenaran. Oke, percaya kepada Tuhan. Menurut kita sudah percaya. Apakah Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran? Oh, stop, tunggu dulu. Sekarang saudara mau beli baju. Berapa baju ini, Bu? 1.500.000. Oke, saudara keluarkan duit. Ini saya bayar. Saya suka baju ini dan saya mau beli. Saudara kasih duit 1.500.000, dihitung nggak sama orang toko? Dihitung nggak? Dihitung nggak? Kasih duit, hitungnya. Maaf Bu, kurang 100. Ketika dia hitung kurang, itu nggak jadi. Aduh, uang saya cuma segitu. Ya, nah saudara percaya kepada Tuhan. Stop, saya hitung dulu. Ya. Nah, sama nggak dengan harganya? Makanya ketika Abraham percaya kepada Allah, nggak sekedar percaya, Abraham bayar. Abraham bayar, dan ketika Allah itu pas. Banyak orang kita percaya, tapi apa yang mau dihitung Tuhan? Kita nggak mau bayar kok. Makanya ketika Allah bilang Abraham, yes, apa Tuhan? Pergi kau ke tanah Kanaan, berangkat. Ya, berangkat. Walaupun dia tidak tahu, dia tidak mengerti di mana tanah Kanaan itu, tapi dengan iman Abraham berangkat. Nah, itu yang diperhitungkan Tuhan. Dia percaya, dia berangkat, dia sampai ke tanah Kanaan, dia miliki tanah Kanaan itu, dia pijak tanah Kanaan itu. Nah, Allah perhitungkan. Kita nggak hanya sekedar percaya kosong. Halo? Nah saudara, Allah Abraham bayar. Ketika setelah semuanya itu, datang lagi Tuhan, Abraham, ya Tuhan, korbankanlah anakmu itu, persembahkanlah dia di atas bukit Moria sebagai korban sembelihan. Abraham bayar atau enggak? Abraham bayar atau enggak? Kalau kau percaya bayar, dia bawa anaknya. Ayo Ishak, kemana Pak? Kita mau mengadakan korban ibadah kepada Tuhan. Di mana Pak? Di bukit Moria. Anaknya bilang, Pak, pisaunya sudah ada, kayu api sudah ada, apinya sudah ada.
Mana Pak? Domba yang mau dikorbankan itu Tuhanmu, Tuhanku pasti menyediakannya. Padahal yang dia maksud itu anaknya. Ya baik. Saudara percaya sama Tuhan? Apakah Tuhan hitung itu sebagai kebenaran? Itu hak prerogatifnya Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mau bayar. Jangankan minta anak. Saudara, Tuhan minta anak, saudara kasih ya? Buru-buru lah Tuhan. Kalau saudara jadi Abraham, jangankan anak, Tuhan bilang kembalikan 1/10. Saudara kasih ya? Halo? Enggak kan? Kenapa enggak mau bayar? Bagaimana Tuhan mau meng-account? Kita punya iman. Terus yang masuk ke dalam iman itu apa? Sampah. Selain daripada firman, yang masuk kepada iman itu sampah. Enggak dihitung Tuhan. Uang rupiah kita dianggap orang enggak, saudara? Enggak dianggap. Karena kita paling suka cetak hepeng. Turun terus. Ya. Nah, kalau orang luar negeri bilang berapa gajimu? Kan gede kedengarannya kan? Gaji pegawai negeri di Indonesia paling sedikit 4 juta. Hah? Orang Amerika terbelalak. Hah? Orang saya gajinya cuma $3.000. Indonesia udah 4 juta. Kesannya gede. Tapi setelah dinilai bobotnya 4 juta nggak ada apa-apanya. Beli Samsu habis. Kelihatannya kita besar, tapi nggak ada bobot. Ya mending kalau orang Amerika digaji $4.000 satu bulan, ternyata dirupiahkan. Kali 4.000 kali 15.000. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus hari ini, bertobatlah, bahwa iman itu akan begitu luar biasa upahnya kalau di dalamnya masuk firman Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang masih malas baca Alkitab? Sedangkan rajin saja kita baca Alkitab belum masuk kepada firman. Bayangkan iman itu hanya sebesar biji sesawi. Makanya Yesus bilang, hei, lebih sukar orang kaya masuk surga daripada onta masuk lubang jarum. Bagaimana saudara bisa memasukkan firman Allah itu ke dalam iman yang sebesar biji sesawi kan? Saudara, sedangkan banyak pun kita baca Alkitab. Nah, saya mau ekstrak. Siapa yang pernah mengekstrak bayam? Ya. Nah, saya selalu beli, istri saya selalu beli klorofil. Itu dari ekstrak klorofilnya daun bayam. Ya. Itu satu botolnya ratusan ribu harganya, saudara. Kenapa begitu mahal? Ada berapa banyak karung untuk bayam diekstrak, diambil cairannya untuk jadi satu botol yang isinya paling 400 ml. Ada berapa karung bayam yang sudah mesti peras, disuling airnya hanya untuk mendapatkan satu botol. Angkasa mahal. Jadi saudara, iman itu yang sebesar biji sesawi dikasih Tuhan itu bobot kerajaan surga. Amin. Seluruh kekayaan dunia ini, seluruh kehebatan dunia ini, seluruh kebesaran dunia ini, sebesar apapun dia, bisa hanya dikendalikan oleh satu iman yang sebesar biji sesawi tadi. Amin. Amin. Nah, kenapa ini kita tidak hargai? Begitu hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iman
Jadi saudara, ya kalau kita punya iman dan percaya kepada Tuhan, harus dihitung Tuhan sebagai satu kebenaran. Ya, untuk mengaudit satu perusahaan, orang kirim auditor yang kredibel, yang bisa dipercaya. Nah, untuk mengakun iman saudara, Tuhan sendiri yang hitung. Karena ini produknya Tuhan. Oh, salah masuk. Tidak iman, tidak firman yang masuk selama ini ke iman kita. Itu Tuhan yang tahu. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, apalagi kalau kita malas baca Alkitab. Rajin saja baca Alkitab belum tentu masuk. Kecuali saudara bisa baca Alkitab itu dengan kerinduan, pasti masuk ke hati. Amin. Karena haus, pasti masuk. Karena lapar, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, pasti masuk. Amin. Loh, pasti tahu sendiri. Oh, ya, makanya di sini berani. Jadi, saudara, saya gerak. Kenapa? Pendeta dulu. Kenapa gereja-gereja tradisi tidak pernah mengajarkan ini? Saudara, nah makanya Tuhan menciptakan manusia saja hebat, apalagi Tuhan menciptakan iman. Untung ada iman, sehingga ada yang bisa kita andalkan. Ayo saya ajak saudara lihat. Tadi jangan hanya bangga-bangga dengan tubuh cantik, ganteng, pintar saja. Ya, Roma pasal 4 ayat 19. Nah, saya minta ini yang remaja, pemuda, yang single baca dengan suara keras. Roma 4 ayat 19. Jadi jangan hanya gara-gara pakai sepatu mahal merasa pede, pakai baju mahal merasa pede, pakai baju harus mereknya jus. Oh, baru keren. Ayo baca. 1, 2, 3. Nah, tubuh kalian bisa lemah. Tubuh itu ciptaan siapa? Tuhan. Iman itu karya siapa? Tuhan. Tubuh bisa lemah, iman bisa gak? Halo? Jawablah. Apa marah kalian sama aku? Nah, saya mau membuka kita aja. Jangan merasa hidup kita lebih penting daripada iman. Nantilah itu baca Alkitab itu, besok misalnya itu. Siapa yang ngajarin dia gitu? Nah, kadang pun kita hanya ingin merawat tubuh. Tuhan berkatilah tubuh. Waduh Tuhan, kulitku sudah sedikit pusat, Tuhan sudah tambah mahal, berkatilah supaya bisa kembali bedak yang mahal. Amin. Naikkan gaji suami itu Tuhan, dan bisa kembali pons, oleh gitu. Masa pipa terus. Tuhan, kapan aku punya sepatu kayak gitu ya Tuhan? Pengen Tuhan, kalau aku dapat gaji nanti gaji pertama aku beli sepatu. Ya ampun. Saudara, nah, dibilang beriman lagi. Lihat imannya. Abraham punya iman, punya tubuh, punya. Nah, kita lihat tubuhnya lemah, imannya tidak lemah. Berarti buatan siapa iman ini? Lebih berkualitas mana iman Abraham apa tubuhnya? Halo, coba dijawab. Nah, kenapa kita nggak mau? Kenapa masih bangga punya mobil mahal? Nah, kita punya yang lebih mahal. Abraham 100 tahun badan udah perak gitu, jalan udah begini. Ya, saya merancang 10 keliling masih sanggup. Tapi 5 tahun lagi masih sanggup gak? Paling 5 tahun lagi jalan.
Duluan ya Pak Pendeta, ya sekarang masih bisa. Ya, kadang-kadang saya bilang sama, kau mau apa? Mau masuk polisi? Lari 2 putaran dulu. Aku satu umur sama bapakmu masih bisa 10 kali. Lari kalau masuk polisi. Sampai Pak, saya bingung. Udah pulang aja. Saudara, ya, nah makanya Abraham gak peduli. Makanya dia sasaran hidupnya itu iman. Sanggup bapak-bapak 100 tahun ngurus punya anak baby. Bapak lihat aja belum tentu sanggup ngurus Renata. Udah mak pegang aja KN. Atau mau lihat dia pegang sama mama saya. Beberapa orang yang ngurus satu Renata saja. Utarikan juga itu, Utorus juga itu. Ya, belum ada yang 100 tahun itu. Nah Abraham minta anak. Saya tahu gimana dia membesarkan Isa ini. Tubuh saya udah lemah. Dia mungkin ambil pampers saja udah salah. Jangan-jangan Abraham juga sudah punya pampers adult. Gak hanya anaknya yang pakai pampers, karena ada juga pampers untuk orang tua. Umur 100 tahun kadang-kadang pipis juga udah lupa. Ya, siapa tahu Bapak Ibu 70 tahun nggak ada anak-anak yang pakai pampers di gereja. Bapak-bapak juga udah pakai. Halo. Kenapa pakai pampers Pak? Otak udah nggak connect. Saraf udah longgar semua. Ya, nggak ada perintah lagi pipis-pipis saja. Paling sudah makan Pak, belum. Ketemu kan sudah apa? Barusan belum. Ya, saraf kita udah longgar semua. Udah pindah ke mana itu? Ya, Bapak udah mandi, udah. Padahal masih bau. Bapak belum mandi loh, enak aja bilang belum mandi. Sudah, nah kita pikir. Ya, kalau saya sudah pikir nanti karet Pak Berita jangan khotbah. Dulu aja lah, siapkan itu. Saudara, karena saya dulu pernah ke gereja teman saya, udah tua opa-opa ini. Ya, jadi setiap kali puji-pujian dia duduk di samping speaker situ. Situlah tempat duduknya. Saya pikir opa ini telinganya udah bulat atau gimana, dulu dekat ada speaker. Setiap puji-pujian dia ambil kantong kolektif itu kan ada kayu. Dia nyanyi pak. Jadi saya tanya teman saya si Amos, di gembala Sudamu gimana? Iya, udah banyak berpakahan itu. Kantong kolektif kami hampir setiap bulan ganti. Dia sambil nyanyi, opa udah pikun. Nggak terasa lagi suara speaker, dulu dekat speaker, suara drum lagi udah dikebuk-kebuk, datang dia lagi, Saudara, badan kita ini bisa habis, tapi iman gak pernah pikun. Amin. 100 tahun iman Abraham pikun? Enggak pikun. Karena yang masuk bukan babi panggang, taruh. Karena yang masuk bukan kopi. Saudara mau minum susu sekedar air pun tetap akan pikun. Tuwe. Kenapa iman enggak lemah? Karena yang masuknya firman Tuhan. Amin. Enggak sate ayam kampung yang bikin kita harus kecanduan. Kan enggak nikotin juga yang masuk ke situ. Soalnya nikotin masuk ke iman kita, walaupun nggak tahu lah. Jakal-jakal lah badan kita. Nah pisahkan ya, tubuh ini buatan Tuhan, iman juga buatan Tuhan.
Untung ada iman. Ketika tubuh lemah, iman tidak lemah. Amin. Tapi ketika tubuh lemah, iman juga ikut lemah. Itu enggak iman. Berarti itu bukan iman. Nah, jadi siapa yang enggak bangga dengan iman? Walaupun hanya sebesar biji sesawi Tuhan. Mari kita jemaat Tuhan berlomba-lomba, beri waktu sebanyak-banyaknya mencari firman Allah. Amin. Jangan bilang gak ada waktu. Jangan bilang sibuk. Sesibuk-sibuknya saudara, ujung-ujungnya stres. Sesibuk-sibuknya saudara, ujung-ujungnya tensi naik. Hati-hati, kalau bapak udah sibuk tensi naik, Pak. Iya, mama udah siapkan itu, istrinya udah siapkan. Pak, ini pagi-pagi minum ya, apa itu mak? Rebusan. Gak usah. Besok apa lagi? Daun sirih. Besok apa lagi ini mak? Daun kelor. Apa lagi ini mak? Daun durian apa? Sirsa. Apa ini mak? Daun telinga. Kalau bapak udah sibuk, ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi iman bersyukur sebenarnya. Makanya di sini diperhitungkan Tuhan hanya berkenan kepada iman. Kalau aku datang ke dunia, adakah aku mendapatkan iman di bumi? Saudara harus jawab, ada Tuhan. Kalau itu ditanya Tuhan sama saudara, jawab, ada Tuhan. Ya. Dan saya kalau mau dikembalikan ke umur-umur anak-anak ini, ingin rasanya baca kitab terus. Iya, kalian punya kesempatan, punya waktu luang daripada di internet, daripada hanya bikin TikTok. Ya, habis ya. Saya bukan anti sama itu. Jadi kembali lagi kepada tadi saudara. Ya, ternyata di mata Tuhan Yesus ada beberapa banyak orang yang disembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan hanya melihat iman mereka. Tuhan menyembuhkan anak buahnya seorang perwira. Tuhan bilang, tidak ada kujumpai iman seperti ini di bangsa Israel. Karena perwira ini bukan bangsa Israel. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan wanita yang pendarahan, Tuhan bilang, hei ibu, imanmu yang menyelamatkanmu. Untung masih ada iman, bisa menyembuhkan tubuh pendarahan yang 12 tahun. Saudara bayangkan tubuh 12 tahun pendarahan lemah nggak? Sangat lemah. Jangankan pendarahan 12 tahun, nggak ada duit 12 tahun. Kalau panuan aja 12 tahun. Ya. Saudara mau? Oh jangan. Ya. Saudara, jangankan pendarahan 12 tahun, kudis. Kudis saja 12 tahun pernah sembuh ya. Gula. Ya, ini 12 tahun pendarahan. Ujung-ujungnya Tuhan Yesus bilang, ibu, imanmu sudah menyelamatkan. Amin. Lihat kepada iman kita. Ya. Jangan kita hanya gara-gara lapar, iman jadi lapar. Gara-gara kita ekonomi kita lagi susah, iman juga itu susah. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Makanya ada kualitas kerajaan Allah. Yang Tuhan bilang, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Itulah biji yang paling kecil dari semua biji. Tapi kalau biji itu ditanam, dia akan jadi pohon. Sesawi ya, bisa jadi pohon dan burung pun bisa bersarang. Hebatnya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rasa gak susah untuk merawat iman sebesar biji sesawi.
lebih susah merawat anjing. Amin atau enggak? Sebenarnya lebih susah merawat seekor anjing daripada hanya untuk ngasih makan iman kita. Ya, makanya banyak orang ke pesta itu ambil pulang semua, termasuk saya. Gara-gara itu anjing, saya kemarin minta tulang sama bu baru. Bu, saya mau tulangnya. Hah? Dagingnya juga nggak apa-apa, jangan lama dulu. Terus saya pikir, anjing aja bisa saudara kasih makan. Tapi kenapa iman yang sebesar disesali tidak pernah kita kasih makan? Malu lah. Halo? Amin? Ya. Ibu-ibu bisa masak untuk berapa orang dulu? Jam masak, pagi nasi goreng, siang masak rendang, malam masak rendang. Ya, besok bikin kue lagi. Oh besok bikin lagi, mamaku jago. Saudara, saya salut ibu-ibu salut. Tapi hanya iman sebesar biji sawi masa tak bisa. Kita kasih makan firman Tuhan tiap hari. Amin. Padahal inilah yang akan kita andalkan ketika tubuh lemah, ketika ekonomi lemah, ketika pekerjaan lemah, ketika fisik lemah. Iman itu tidak pernah lemah. Tidak rugi saudara punya iman. Kalau bapak-bapak, kita bisa menghidupkan berapa orang di rumah kita? Kita bisa cari uang, kita bisa kejar siang malam menafkahi mereka. Nah, kenapa iman yang hanya sebesar biji sesawi tidak bisa kita isi dengan firman Tuhan? Padahal itunya nanti yang akan yang kita andalkan. Tubuh ini tidak bisa kita andalkan seterusnya. Makanya ada kata pensiun. Bahkan banyak orang sebelum pensiun udah pensiun duluan, alias dijemput Tuhan. Ya, saudara, banyak orang kaget. Tiba-tiba aja udah meninggal. Baru kemarin aku makan dengan dia, sekarang udah nggak ada. Baru kemarin berfoto dengan dia, terus sekarang diposting, dibikin lagi lingkaran. Terus di atas kepalanya tulis RIP, bukan RIP ya. RIP. Ya, nah saudara, inilah iman yang mau saya share bagi kita sekarang. Amin. Ujung-ujungnya iman itu yang memberi upah kepada kita. Kembali lagi Kejadian ke Ibrani 11 ayat 6 tadi. Ya, Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca 2-3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Iman itu pasti dibayar Tuhan. Amin. Iman pasti diganjar sama Tuhan. Resiko iman itu cuma upah. Ya, Tuhan akan bayar iman sebesar biji sesawi itu dengan pindahnya gunung sebesar raksasa. Rugi saudara kalau hari ini saudara abaikan. Datanglah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita saudara. Haleluya. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Iman itu hanya sebesar biji sesawi. Itu juga punya bobot kerajaan Allah yang jauh juga lebih hebat daripada tubuh kita yang bakal jadi tanah. Datang kepada Tuhan. Hargai iman. Iman tidak hanya percaya saja, tapi Tuhan akan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tidak bisa kurang. Saudara harus siap bayar. Seperti Abraham membayar imannya.
dan Allah menghitungnya sebagai kebenaran. Kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman. Semua kita angkat pujian ini. Siapkan hatimu. Haleluya. Ku siapkan hatiku, ku dengar firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman dalam hatinya. Berbahagialah orang yang mencari firman dengan telinganya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah,
ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Yesus, iman itu hanya sebesar biji sesali. Dia hanya mau terima firman Allah. Kalau kau percaya kepada Tuhan, isilah imanmu dengan firman. Bayar harganya. Biar Tuhan memperhitungkan kepercayaan saudara sebagai kebenaran. Tuhan tahu kebenaran lebih dari kita. Tuhan mengerti kebenaran itu jauh lebih dari kita. Dia tahu hanya satu aplikasi dari kepercayaan, yaitu kebenaran. Kebenaran hidup. Kita tidak hanya menjadi penyembah di 2 jam di gereja, tapi kebenaran itu nanti nampak di luar. Kita mau bahaya. Tuhan mau hitung. Haleluya. Tuhan, Engkau sudah selesai. Engkau yang memberkati kami. Tuhan yang besar, sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan semuanya. Angkat suara di suara pujian. Ku punya katakan kepada Tuhan yang tak berjanji, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Sekarang siapkan hati saudara untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kita orang berdosa yang dilayakkan Tuhan itu anugerah. Langkah semakin lama semakin dekat, hanya berpaling kepada Tuhan, supaya kami dapat upah dari iman itu. Karena begitu mahal Tuhan bayar untuk
sebutir iman sebesar biji sesawi. Tuhan Yesus, kami beriman kepada Tuhan Yesus yang dari sorga turun ke dunia, memberikan tubuhnya untuk kami makan, mencurahkan darahnya untuk kami minum, supaya Yesus tinggal di dalam kami. Dan kami tidak sendiri. Kami tidak menjadi orang-orang yang hidup menurut kemauan kami yang liar, menurut keinginan kami yang sesat. Kami perlu Yesus. Kami perlu Tuhan yang menemani kami 24 jam, yang ada di setiap detak jantung kami, yang ada di setiap hembusan nafas kami, sampai kami mati dan tubuh ini menjadi tanah. Yesus tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat yang bertumbuh dalam pengenalan, pengertian, pemahaman, dan persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Biarlah menjadi jemaat yang selalu rindu dan haus mencari dan mencari firman Tuhan. Akan tiba waktunya kami tidak bisa mengandalkan tubuh kami yang begitu sangat terbatas. Iman kepada Tuhan Yesus menjadi iman yang hidup, menjadi iman yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Itu yang mendatangkan upah yang besar. Haleluya. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan untuk membagikan perjamuan kudus. Di hosti ini sudah ada ayat yang boleh saudara renungkan sebelum nanti kita meminumnya bersama-sama. Saudara boleh renungkan, saudara boleh imani. Kita nyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus segenap jiwa, dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang. Amin. Angkat pujian saudara di Tuhan. Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, Semua kita angkat pujian ini. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman siang dan malam, siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan, amin. Siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Aku renungkan firman-Mu, amin. Siang dan malam ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Sungguh begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kerohanian tubuh ini diberikan tanpa iman, tidak ada yang bisa menolong mengalah kita andalkan saudara. Bersyukur Tuhan kasih iman, walaupun hanya sebesar biji sesawi. Saudara, isilah itu. Satu saat tubuhmu tidak akan berfungsi. Mata kita satu saat bisa tidak berfungsi. Kaki kita satu saat bisa tidak berfungsi. Betapa berharganya iman. Ketika Abraham punya iman, tubuhnya yang sudah 100 tahun itu pun masih bisa. Imannya jauh lebih kuat. Pastikanlah iman saudara lebih kuat daripada fisik saudara. Pastikan imanmu lebih pintar dari kecerdasan otak. Pastikan. Karena tubuh kita ini bisa masuk karbohidrat, masuk racun, tapi iman tidak bisa menerima selain daripada firman. Iman tidak menerima selain dari firman. Tubuh kita ini semua masuk, bisa rusak. Hari ini jangan buang-buang waktu. Pulang dari tempat ini, siapkan waktumu setiap hari mencari firman. Amin. Sebelum kita bangkit berdiri, angkat roti ini yang ada firman Tuhan. Berjanjilah dengan dirimu sendiri. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah
untuk membaca firman Tuhan yang ada di hosti saudara. Haleluya. Haleluya. Angkatlah roti hosti saudara ke atas. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi Tuhan Yesus yang hidup, terimalah roti ini menjadi tubuh Yesus. Amin. Angkatlah cawan di tangan kanan. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan Yesus, terimalah anggur ini menjadi darah penebusan Kristus yang agung. Amin. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur. Syukur Tuhan buat kasih setia, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Mari kita angkat tangan kita, katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ada iman yang hidup yang jauh lebih kuat dari tubuh jasmani kami. Kasih setia. Ada iman yang hidup. Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan, terima kasih Yesus, kau berikan hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, syukur Tuhan buat kasih setiamu di
berlimpah dalam hidup kami. Biarlah hari ini jiwa dan roh kami diisi oleh kebenaran firman. Kami bersyukur kalau satu hari nanti Kau hitung semuanya menurut kebenarannya, dan ternyata kami masuk hitungan. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Haleluya. Silakan kepada WR. Kita akan masuk dalam persekutuan. Saudara yang diberkati oleh firman Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau katakan terima kasih Tuhan buat hari ini, buat makanan rohani yang kami terima. Biarlah kami mau sehat dalam iman kami kepada Tuhan. Kami mau sehat sampai waktunya kami kembali dijemput Tuhan untuk bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Itu kerinduan kami Tuhan, dan itulah tujuan hidup kami yang sekarang. Kami mau tetap bersama dengan Bapa di sorga. Terima kasih, kami mau beri persembahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan berkenan atas persembahan ini. Kami tahu Tuhan tidak pernah melihat dalam secara bentuk fisik, tetapi Tuhan melihat hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang tulus untuk berkorban, memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang percaya, yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita sama-sama mau bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Bersama-sama kita katakan, ratakan tanah di gelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama katakan, menjadi siap dibangun. Katakan, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang setia mengutamakan Tuhan hingga pada hari ini. Tetaplah setia beribadah sampai Tuhan Yesus datang. Dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kiranya kita menjadi berkat bagi semua orang. Tentunya juga bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini atau di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di gereja Pantekosta Isa Al-Masih Kristus Jawaban Bangkinang.
Bagi saudara kami, mungkin ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada,